Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ananda Valenta Fadza. Nomor induk 0484822119 dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Berikut adalah soalnya. Di sini terdapat 4 soal di mana kita akan diminta untuk membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, di sini terdapat 4 soal. Baik, langsung saja kita kerjakan. Pertama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke, untuk soal pertama di sini adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan 4 koneksi komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, yang pertama kita harus di sini kita di network and device kita pilih switch. Kita perlu 1 switch di sini. Kemudian ditambah lagi dengan 4 komputer. Kita ke device ini, end device, kemudian kita pilih PC sebelah sini. Kemudian kita taruh 4 di sini. Oke, ada PC 0 sampai PC 3 ya. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan di sini kita karena device-nya berbeda, jadi kita menggunakan kabel straight through. Ya. Oke, dari sini kita internet 1. Kita hubungkan dulu satu persatu. Nah, seperti ini ya. Sebentar kita tanamkan dulu. Nah, kita berikan identitas juga. Di sini kita misalkan di sini ada notes buat ngasih catatan. Kita di sini untuk PC 0 kita kasih IP 192.168.20.2 misalkan seperti ini. Kemudian ini lagi untuk PC 1 192.168.20.3. kemudian PC 4 PC 2 192.168.20.4. kemudian yang PC 3 juga sama 192.168.20.5 seperti ini ya. Oke, di sini sudah terbuat ada identitas semua. Sekarang kita konfigurasi. Pertama di sini caranya di sini kita buka dulu PC-nya, kemudian ke menu desktop, kemudian IP config. Kita isikan IP-nya 192.168.20.2. Kemudian subnet masknya kita buat default saja. Default gateway kita kosongi, DNS juga kita kosongin dulu. Oke, sudah. Lanjut ke PC 1. Baik, semuanya sudah dikonfigurasi dan mulai dari PC 0 sampai PC 3. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengetesan apakah PC 0 ini bisa melakukan ping ke PC yang lain. Kita coba dulu. Di sini kita masuk ke desktop lagi. Kita klik di command prompt di sini, ada logorannya ini. Kita klik, kemudian kita ketikkan ping. Slot. Ini 192 IP PC yang lain ya 20.3. Kita coba enter. Nah, ini ada replay dari IP 20.3, maka jadi itu PC 0 ini bisa mengirimkan paket ICMP ke PC 1.
Coba kita ke PC 2 ya, 20.4. Enter. Ini juga sama, jadi sudah terhubung. Kita coba ke PC 5. Oke, di PC 5 juga sama, di sini sudah terhubung ya, ada balasan dari IP 20.5. Oke, coba kita ke PC 1. Kita lakukan sama, 192.168.20.2, kita ping ke IP PC yang lain. Nah, ini sudah bisa ya. Coba kita ke selanjutnya. Ini kan 3, berarti 4. Oke, sudah bisa. Kemudian ke 5. Enter. Oke, sudah ada balasan. Berarti untuk ini jaringan komputer PC 1 dia sudah terhubung ke PC yang lainnya juga. Coba ke selanjutnya di sini. Kita ke PC 2. Ini 92.168.20.2. Ya, dia dapat replay dari 20.2 dan 20.3 juga sama. Ini mendapatkan replay dari PC yang dituju destinasinya ya. D5. Oke, sudah terhubung semua ya. Kita coba ke PC 3. Kita run. Oke, dia sudah replay, jadi mendapatkan balasan dari PC destinasinya. Lanjutnya ke 20.3. Oke, di sini juga sudah bisa. Kita ke 20.4. Nah, ini juga sudah bisa semua. Jadi untuk nomor 1 ini sudah terselesaikan ya. Jadi PC 0 ini bisa ping ke PC yang lainnya. Yang penting agar bisa melakukan ping adalah ini harus IP-nya satu segmen ya. Jika memang ada 2 segmen, maka harus kita memerlukan router. Nanti ada soal nomor 4 yang membutuhkan router. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini kita buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, langsung saja kita kembali. Kita lanjutkan di sini ya. Ini sudah ada 4 PC. Kemudian kita tambahkan servernya. Kita ke end device. Kemudian kita klik server. Kita taruh atas sini. Kita taruh HTTP. Server HTTP di sini. Kita hubungkan kabelnya dulu menggunakan kabel strike. Nah, untuk server HTTP ini kita satu segmen juga dengan yang IP kliennya, yang di sini ada 20 titik sekian ya. Kita kasih catatan dulu. IP-nya kita kasih 192.192. 168.20.192. Misalkan seperti ini. Oke, sudah. Kita konfigurasi dulu. Di sini juga sama, bagian desktop. Kita IP config kita bikin IP-nya dulu tadi 192.168.20.192. Kemudian subnet masknya kita biarkan default. Kemudian kita ke menu service ini ya, kita pastikan HTTPS-nya on ya. Ini ada di service HTTP dan HTTPS sudah on. Oke, sudah. Kita coba dari PC 0, coba kita ping dulu ke PC ke IP servernya 92.
Jadi ini IP server sudah terhubung ya, bisa di ping dari PC klien yang di bawah ini. Oke, untuk kita pergi ke desktop dulu untuk mengecek apakah HTTP-nya berfungsi. Nah, kita kecilkan itu aja. Kayak di sini. Nah, di sini kita buka web browser, di sini ada di bagian desktop, kemudian web browser, kemudian kita ketikkan IP servernya, kita 192.168.20.192, kita enter. Nah, jadi kalau sudah keluar seperti ini, tandanya dia sudah bisa diakses dari komputer klien. Oke, untuk PC 0 ini sudah bisa. Kita coba ke PC 1, kita buka web browser juga. Sini kita ketikkan IP servernya 192.168.20.192, enter. Nah, ini juga sudah terhubung ya, sudah bisa. Kita coba lagi ke PC 2 ini, web browser, kita ketikkan lagi 192.168.20.192, enter. Nah, ini juga sudah terhubung juga. Oke, selanjutnya ke PC 3, kita coba juga pergi ke web browser, kemudian kita ketikkan IP servernya 192.168.20.192, enter. Nah, ini juga sudah bisa diakses. Oke, untuk nomor 2 ini sudah terselesaikan ya, jadi server HTTP sudah bisa diakses dari komputer klien dari PC 0 sampai PC 3. Yang penting yang perlu diperhatikan juga, ini harus satu segmen ya, kalau beda segmen harus nambah router. Oke, untuk nomor 2 sudah. Kita nomor 3, di sini adalah buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, di sini sudah ada server HTTP-nya. Sekarang kita buat server DNS ya. DNS itu untuk mengubah IP ini menjadi sebuah domain ya, misalkan google.com itu kan domain ya, IP-nya google.com kan bisa contohnya 888 kayak gitu, diubah menjadi google.com agar mudah diingat. Kita pergi ke end device, kemudian ke server lagi, kita ambil satu di sini, kita kasih nama server DNS. Kita hubungkan juga menggunakan kabel strike ya. Oke, sudah, kita konfigurasi dulu. Jangan lupa IP-nya kita konfigurasi berapa ya, kita kasih catatan dulu aja. Oke, 192.168.20.100 misalnya seperti ini. Oke, kita konfigurasi dulu 192.168.20.100 dan satu mesinnya biarkan. Oke, untuk IP ini sudah. Kemudian kita pergi ke service, kemudian di sini kita tap DNS ya, kita on kan. Di sini ada DNS service, kita on kan dulu ya. Kita misalkan kasih nama jaringan komputer.com misalnya, jaringan komputer atau jarcom aja biar singkat ya, jarcom.com. Addressnya kita isikan IP address dari server HTTP nya, jadi addressnya adalah 192.168.20.192. kita add atau save juga. Nah, kita add dulu ya, kita add seperti ini. Nah, jadi ini sudah di add dan addressnya menuju ke server HTTP. Oke, setelah dibuat ini server DNS sudah selesai konfigurasinya. Kemudian kita kasih tambahan konfigurasi di PC kliennya di bagian IP. Sebentar, bagian IP config ini ya, DNS server ini diisikan dengan IP DNS yang tadi ya. IP DNS yang ini adalah 20.100. Kita isikan DNS servernya dengan 192.168.20.100. Oke,
Lanjut ke PC 1 juga semuanya. 168.20.100. Ini juga sudah. Oke, di sini sudah konfigurasinya sudah selesai. Kemudian kita tes dulu. Kita tes dari CMD dulu ya. Kita ping ke IP server, server DNS ya. Ping 192.168.20.100. Enter. Ini sudah mendapatkan replay dari server DNS. Kemudian kita coba ping domainnya. Tadi kan jarcom.com ya. Coba kita ping jarcom.com. Seperti ini, kita enter. Nah, ini juga sudah mendapatkan replay dari servernya yang tadi HTTP-nya 192. Ya, ini kalau pingnya jarcom.com, tapi dia menuju ke IP server HTTP-nya. Seperti itu. Jadi ini sudah bisa diakses lewat CMD. Coba kita ke web browser, apakah bisa diakses domain dari jarcom.com tadi. Kita ketikkan di sini jarcom.com, enter. Nah, ini juga sudah. Kalau muncul seperti ini, maka tandanya berhasil ya. Oke, untuk PC 0 ini sudah bisa. Coba kita ke PC 1, kita web browser langsung aja, jarcom.com, enter. Nah, ini sudah bisa lagi. Sudah bisa. Kita ke PC 2, jarcom.com, enter. Ini juga sudah bisa. Oke, maaf. CMD. Ini juga sudah bisa diakses dari PC 3 server DNS. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3 ini server DNS nya sudah bisa diakses dari PC klien ya. Jadi untuk nomor 3 ini sudah selesai. Lanjut ke nomor 4, kita buat dulu struktur jaringan seperti gambar seperti ini. Ini kita save dulu. Ya sudah, kita buat baru. Kita samakan seperti ini. Jadi di sini ada server pendilkom ya, pendidikan ilmu komunikasi.com ya. Terus PC 1, kemudian switch, ada router, ada PC 0, server ilkom, dan juga server DNS-nya. Oke, kita buat saja dulu topologinya. Di sini kita butuh satu buah router. Kita taruh tengah dulu ya. Satu buah router, kemudian 2 buah switch. Kita ke switch, 2 buah, kita taruh sini aja. Seperti ini. Satu buah komputer, 2 buah komputer. Kita ke end device, PC 0 dan juga PC 1. Kemudian di sini ada server, ada 2 server di sini dan ada 1 server di sini. Oke, sebelum itu kita namai dulu buat server-servernya. Kita ini server HTTP. Ini server DNS. Oh ya, maaf, ini harusnya ilkom.com ya, ilkom.com. Terus kemudian yang ini adalah ilkom.com. Oke, sudah ya, sudah kita kasih nama. Selanjutnya kita hubungkan dulu menggunakan kabel. Di sini kita ke connection, kemudian kita kasih kabel
strike ya, karena ini device-nya beda-beda. Baik, ini dari switch fast Ethernet 2. Nah, soalnya fast Ethernet 1 kita hubungkan ke routernya nanti. Sebenarnya nggak ada masalah kalau dihubungkan kemana saja, tapi untuk mempermudah diingat itu lebih baik buat koneksi input itu dikasih ke nomor 1. Biasanya seperti itu sih. Oke, kita kasih koneksi dulu ke semuanya. Oke, semuanya sudah. Kita kasih IP dulu ya, sebelum kita konfigurasi kita kasih identifikasi dulu, kita kasih catatan biar bisa diingat ya. Oke, kita dekatkan dulu, kita kasih catatan. Misalkan di sini untuk PC 0 kita kasih 192.168.20 misalkan 2. Terus untuk server Ilkom ini kita kasih 192.168.20.100. Untuk server DNS kita buat 192.168.20.200 misalkan kayak gitu. Karena batasan IP nah 254 ya. Terus kita ke server PT pendidikan ilmu komunikasi. Kita buat segmen yang berbeda, jadi bukan 192 lagi, misalnya 110.0.0.10 juga. Kemudian IP di sini buat PC-nya 110.0.0.20 misalkan seperti ini. Kita tata dulu ya. Kita sampingkan dulu, nanti di sini buat agar lebih mudah. Oke, sudah. Di sini sudah terhubung semua, tinggal nanti konfigurasinya. Oh ya, di sini jalur dari switch ke router ini bisa disebut juga sebagai gateway. Kita kasih IP gateway-nya nanti 192.168.20.1. Kemudian untuk gateway jaringan 2 192.168.20 harusnya 10.0.0.1 seperti ini. Bebas sebetulnya ya, kita lebih mudah, tapi untuk gateway kita menggunakan IP yang paling kecil seperti ini. Jadi untuk 20.1 atau 0.1 seperti itu. Oke, untuk yang sini kita kasih catatan, misalkan ini jaringan 1 dan yang sini adalah jaringan 2 ya, jaringan 2 dengan segmen IP yang berbeda. Kita lihat. Oke, untuk topologinya sudah sama ya, bedanya cuma penataannya aja, nggak ngaruh sebetulnya. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasi dulu. Kita mulai dari konfigurasi routernya. Kita akan konfigurasi gateway untuk IP gateway ya. Kita ke config di sini, kemudian kita klik gigabit Ethernet 0. Ini adalah jaringan 1 ya tadi ya. Kita on kan dulu. Nah, ini jaringan 1 ya, benar. Kemudian IP versi 4 kita kasih gateway-nya yang tadi, yang ini IP gateway yang jalurnya ke sini 192.168.20.1. Kemudian subnet masnya adalah default aja ya, ini pakai 255.255.255.0. Oke, kita close. Jangan close dulu ya, maaf.
Lanjut ke Ethernet yang ini satu, kita on kan juga, jangan lupa. Nah ini sudah on ya statusnya. Kemudian IP gateway yang akan ditentukan di sini adalah 10.0.0.1. Subnet maksudnya kita bikin default aja. Oke, sudah. Untuk router sudah terkonfigurasi, kemudian kita konfigurasi ke servernya dulu ya. Ini server Ilkom. Sini kita ke desktop dulu, kita IP nya kita konfigurasi 192.168.20.100. Nah ini untuk default gateway ini kita isikan yang tadi gateway dari menuju router atau gerbang menuju router, yaitu 20.1 ya, 192.168.20.1. Nah cukup sampai di sini. Kemudian kita pergi ke service. Untuk service HTTP ini pastikan on karena dia adalah server HTTP ya nanti. Kita close dulu, kita konfigurasi yang DNS. Kemudian nanti aja untuk DNS kita sekalian kita ke server Pendilkom dulu. Ini kita isikan IP 10.0.10 subnet maksudnya kita. Nah ini untuk gateway juga sama yang tadi, kita isikan gateway menuju routernya 10.0.0.1. Oke, kita service di sini HTTP sudah on, kita close. Selanjutnya kita konfigurasi server DNS nya yang tadi, kita kasih IP dulu 92.168.20.200. subnet masknya ini default gateway nya menuju gateway menuju router yang tadi 20.1 192.168.20.1. Oke, jika sudah, selanjutnya ke service dan DNS ya. Ini nanti maksudnya yang soal tadi adalah DNS dari dua server HTTP ini menjadi satu ya, satu server DNS di sini. Jadi Ilkom juga masuk ke sini, Pendilkom juga masuk ke sini. Oke, kita geser ya. Kita on-kan dulu DNS service-nya on, kemudian kita kasih nama di sini ilkom.com. Adresnya kita menuju ke server HTTP yang ini ya, yang 20.100 192.168.20.100. Kemudian kita add. Oke, sudah. Kita buat lagi di sini yang tadi untuk Pendilkom nih ya, pendidikan pendilkom.com. Addressnya adalah IP dari server HTTP yang di bawah ini ya, 10.0.0.10. Kita add. Oke, sudah. Dua server HTTP ini sudah dijadikan menjadi DNS ya, menjadi domain. Jadi setiap HTTP yang tadi punya domain masing-masing, Ilkom dan juga Pendilkom ini. Oke, untuk konfigurasi server DNS sudah selesai. Selanjutnya kita ke konfigurasi dari IP kliennya ya. Ini juga yang penting, ini perlu diperhatikan. Kita ke PC 0 yang bagian atas ini, kemudian kita menuju ke desktop, IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya yang kita sudah buat di sini ya, 192.168.92.20.2. subnet mask default. Nah, default gateway ini sama seperti tadi adalah gerbang menuju routernya, jadi adalah 20.1 192.168.20.1. dan DNS server ini kita isikan IP dari yang di sini ya, 20.200 karena DNS-nya berada di IP tersebut 192.168.20.200. Oke, sudah, kita close saja. Kemudian menuju ke jaringan 2,
di PC1 ini sama seperti yang tadi, konfigurasinya sama. Kita ke IP dulu. Untuk IP-nya adalah 10.0.0.20. Subnet masknya default. Default gateway kita menggunakan yang ini 10.0.0.1. 10.0.0.1. Nah, DNS server ini kan sudah menyeberang ya. DNS servernya cuma ada satu di sini, maka kita isikan IP dari DNS di jaringan satu ini. Kita ketikkan 192.168.20.200. Oke, sudah. Kita close. Soalnya adalah di sini perintah lakukan ping dari PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, kita coba lakukan ping dari PC0. Kita ke command prompt, kemudian kita ping IP-nya PC1 ini ya, 10.0.0.20. Kita enter. Apakah dia timeout atau mendapatkan replay? Nah, ini sudah ada replay ya. Jadi timeout ini yang tadi loading, kemudian dia mendapatkan IP, mendapatkan balasan dari 10 yang sekian ini. Jadi untuk PC0 ke PC1 sudah bisa di ping ya. Kemudian kita coba ke soal ke nomor 2 yang tadi ini. Ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Jadi sebaliknya, kita ping dari PC1, kita command prompt ping 192.168.20.2, enter. Nah, ini juga sama, sudah mendapatkan replay dari 192.168.20.2. Jadi untuk soal nomor 2 ini sudah solve, sudah berhasil ya. Oke, lanjut dulu. Sekarang soal nomor 3, buka web browser, akses ilkom dari PC1. Jadi kita akan mengakses server ini ilkom dari PC1 ya. PC1 ada di jaringan 2, servernya ada di jaringan 1. Oke, kita coba dulu. Kita coba ping aja dulu ya, sebelum ke browsernya. Kita ping servernya yang 192.168.20.100. Kita coba apakah dia bisa. Timeout. Nah, ini masih timeout, ini loading ya tadi. Sekarang udah replay dari server ilkom. Kita coba ping domainnya, ping ilkom.com. Kita enter. Oke, di sini masih lama. Dia nggak mau terhubung ya. Kita coba cek dulu di sini. Nah, ini ping ilkom.com ini sudah mendapatkan replay dari IP servernya yang 20.100. Oke, sekarang untuk di ping sudah bisa. Kita coba akses dari web browser. Kita buka web browser, kemudian ketikkan ilkom.com, kita enter. Nah, ini sudah keluar Cisco Packet Tracer dengan seperti ini, berarti berhasil diakses ya. Jadi untuk PC yang ini, PC1 bisa mengakses dari jaringan 2 menuju ke jaringan 1, menuju ke server ilkom ini. Oke, untuk nomor 3 ini sudah terjawab. Selanjutnya kita nomor 4, buka web browser, akses pendilkom dari PC0, pastikan halaman ilkom. Ini salah ya, soalnya harus terbuka, harusnya ini sama kayak yang ini. Oke, kita coba dari PC0 yang ini ya. Jadi dari jaringan 1 menuju ke jaringan 2. Dari sini, dari 20.2 ini menuju ke server pendidikan ilmu komunikasi.com, seperti itu.
kita coba langsung sama seperti tadi, kita coba via CMD dulu. Kita ping IP servernya 10.0.0.10. Ya, ini sudah mendapatkan reply ya, sudah dapat balasan dari server yang tadi yang kita akses. Kemudian kita akses juga di sini domainnya yang tadi Pendil.com. Kita coba ping. Kita ping ke domainnya juga sudah mendapatkan reply. Jadi kemungkinan besar adalah bisa ya. Coba kita cek di web browsernya. Kita buka web browser, sebentar masih loading. Kita akses pendil.com, kita enter. Nah, ini sudah bisa diakses ya, bisa diakses. Pendil.com bisa diakses dari jaringan 1 menuju ke jaringan 2 di server jaringan yang 2 ini. Oke. Jadi intinya router ini adalah membukakan jalur yang beda IP ya, beda segmen. Ini kan segmennya 192.168.20 titik sekian. Sedangkan jaringan 2 IP-nya adalah 10.0.0.1.0.0 sekian ya. Jadi router ini fungsinya untuk memberikan mengarahkan paket ya, mengarahkan paket walaupun menuju beda segmen. Oke, saya kira itu saja untuk keempat soal ini sudah terjawab. Saya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Di sini juga saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.